Saudara, hingga siang ini warga masih mendatangi gedung Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta untuk mendoakan kepergian Paus Fransiskus. Panas terik tidak menjadi halangan bagi warga yang ingin mendoakan kepergian Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta. Beberapa warga yang datang bahkan memberikan bunga mawar. Selain orang dewasa, anak sekolah juga turut hadir. Begitu banyak yang merasa kehilangan Paus Fransiskus. Apalagi tahun lalu Paus sempat datang ke Indonesia dan menaruh kenangan pada masyarakat Indonesia, termasuk bagi umat Muslim. Melihat beliau waktu dengan Bapak Menteri Agama yang pada waktu itu masih sebagai imam besar, itu begitu humanisnya keluar, itu saya terharu sekali gitu. Jadi sehingga dengan berpulangnya Bapak Paus, saya menyempatkan diri untuk ikut datang memberikan pelepasan jenazah. Saya datang ke Jakarta dengan kesederhanaannya, sosok teladannya itu, ya salah satunya dia tidak mau yang tinggal di tempat yang mewah gitu ya, di hotel nggak mau, baru mobil pun sederhana, jadi bisa kelihatan sosoknya seperti apa gitu. Saya ini kan kebetulan sebagai Gen Z, waktu itu masih lagi pencarian jati diri. Nah, Paus ini sebagai panutan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tetap sederhana, seperti itu. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak dan Menteri Luar Negeri tahun 2014-2024 Retno Marsudi juga terlihat mendatangi Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, mendoakan kepergian Paus Fransiskus. Bagi Retno, semasa hidupnya Paus Fransiskus membawa banyak pesan damai bagi masyarakat dunia. Sementara Dhanil mengatakan kesederhanaan dan keberpihakan Paus Fransiskus pada kaum lemah menjadi inspirasi. Salah satunya sebelum meninggal, Paus menyerukan serangan Israel di Gaza segera dihentikan. Toleransi bahkan terakhir yang sangat menyentuh kami tentu umat Islam itu adalah dan tentu umat manusia itu adalah keberpihakan Paus terhadap perlawanan penindasan di Palestina, di Gaza. Saya merasakan keteduhan beliau, message yang dikirimkan oleh beliau kepada kita semua. Jadi sebuah kehilangan bagi kita semua, dan sekali lagi may he rest in peace. Berbagai persiapan telah dilakukan Keuskupan Agung Jakarta untuk misa requiem atau misa arwah Paus Fransiskus di Katedral Jakarta esok hari. Misa ini akan dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yang merupakan perwakilan langsung dari Tahta Suci. Katedral juga menyiapkan 2.500 kursi untuk umat yang akan mengikuti misa. Untuk khusus besok itu dilakukan tanpa registrasi dan umat memang silakan terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung. Namun nanti perlu diingat bahwa adanya keterbatasan tempat, walaupun kami berusaha untuk bisa mencukupi karena kami sudah dirikan tenda yang akan diisi oleh kurang lebih 600 kursi di depan, kemudian di dalam gereja sekitar 700, kemudian di Plaza Maria sekitar 400-500 dan Geraha Pemuda Lantai 1 sekitar 450. Jadi kemungkinan kita akan bisa menampung hingga 2.500 umat. Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Kota Manado, Sulawesi Utara mengibarkan bendera setengah tiang di halaman depan gereja sebagai wujud masa berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus. Pengibaran bendera tahta suci berwarna kuning dan putih ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap Bapa Suci Paus Fransiskus. Sebanyak 9 tiang bendera ditancapkan di halaman depan gereja bersama foto di baliho yang menampilkan wajah Paus Fransiskus. Tak hanya di luar, di depan altar gereja juga terpasang foto Paus Fransiskus. Bisa.
Di Solo, Jawa Tengah, saudara, para siswa Sekolah Dasar Pangudi Luhur Santo Timotius Solo menggelar kirap duka untuk mengenang Paus Fransiskus. Sambil membawa foto Paus Fransiskus, para murid berjalan menuju Gereja Santo Antonius yang berada tak jauh dari sekolah. Kirap diakhiri dengan ekaristi sekaligus doa untuk Sang Bapa Suci.